Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Budi Bagas Ramadan dari Prodi S1 Teknik Informatika RPL. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian tentang proposal skripsi. Di sini proposal skripsi saya berjudul Pemanfaatan Data Aktivitas Jaringan Mikrotik pada Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Magetan untuk Pembangkitan Kunci Kriptografi dalam Pengamanan File. Latar belakang dari penelitian ini adalah kebutuhan akan keamanan data semakin penting di era digital, terutama bagi pemerintah Kabupaten Magetan yang mengelola informasi sensitif melalui jaringan intra yang menghubungkan organisasi perangkat daerah atau OPD. Ancaman keamanan cyber seperti peretasan dan pencurian data meningkat, sebagaimana dilaporkan oleh BSSN pada tahun 2023, yaitu sektor administrasi pemerintahan menjadi target utama insiden cyber, sebanyak 186 laporan. Dan kemudian sekitar 1,67 juta data terekspos di darknet dengan 665 ribu data berasal dari sektor pemerintahan. Kerentanan data seringkali disebabkan oleh pengiriman yang tidak aman, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan berbasis enkripsi dan dekripsi. Penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas metode pembangkitan kunci kriptografi seperti penggunaan Channel State Information atau CSI oleh Nabilun Najib GS dan penerapan algoritma SHA-256 dan AES-256 oleh Arif Darmawan yang terbukti efisien dan aman. Penelitian ini bertujuan membangkitkan kunci kriptografi berbasis data aktivitas jaringan mikrotik dengan algoritma SHA-256 dan AES-256 untuk meningkatkan keamanan file pada jaringan intra pemerintah Kabupaten Magetan, sekaligus sebagai model implementasi sistem keamanan data di lingkungan pemerintahan. Kemudian ada tiga rumusan masalah pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana mengolah data aktivitas jaringan mikrotik untuk pembangkitan kunci kriptografi. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode regresi polinomial untuk meningkatkan akurasi model. Yang ketiga, bagaimana proses enkripsi dan dekripsi yang digunakan pada sistem pengamanan file. Tujuan penelitian de- tujuan dari penelitian ini adalah mengolah data aktivitas jaringan mikrotik untuk dasar pembuatan sistem pengamanan file, menerapkan metode regresi polinomial untuk meningkatkan akurasi model, dan yang ketiga mengetahui proses enkripsi dan dekripsi yang digunakan pada sistem pengamanan file. Terdapat dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri yaitu yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu kriptografi khususnya dalam hal pembangkitan kunci yang berbasis data aktivitas jaringan. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang bagaimana menggabungkan aspek kriptografi dengan manajemen jaringan. Yang ketiga, sebagai referensi untuk studi penelitian yang serupa di masa mendatang. Untuk manfaat praktisnya sendiri adalah yang pertama, meningkatkan keamanan file yang dikirimkan melalui jaringan intra pemerintah Kabupaten Magetan, menjadi model awal untuk implementasi sistem keamanan data yang lebih luas di lingkungan pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem keamanan dari segi biaya dan infrastruktur karena pemanfaatan data aktivitas jaringan yang sudah tersedia di perangkat mikrotik. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini adalah pengambilan data aktivitas jaringan mikrotik menggunakan script dan scheduler pada menu Winbox. Yang kedua, data aktivitas jaringan yang diambil adalah data MAC address, Received Signal Strength Indication atau RSSI, dan Destination Address. Yang ketiga, menggunakan algoritma AES untuk proses enkripsi dan dekripsi. Yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman Python. Kajian teori dari penelitian ini yang pertama ada Mikrotik. Mikrotik adalah perusahaan yang mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan komputer. Produk utama dari Mikrotik adalah router OS, yaitu sistem operasi berbasis Unix untuk fitur router, firewall, proxy, dan hotspot. Yang kedua dari router board, yaitu perangkat keras untuk menjalankan router OS, dilengkapi dengan prosesor, RAM, ROM, RAM, dan flash memory. Kemudian yang kedua ada regresi polinomial. Polinomial digunakan untuk mencocokkan kurva data dengan tingkat ketelitian rendah. Dan yang ketiga ada kuantisasi Aono, yaitu teknik kuantisasi untuk mengubah nilai kontinu menjadi diskrit. Yaitu jika kuantisasi Aono menggunakan nilai median sebagai threshold. Jika nilai di atas threshold maka bernilai satu diubah menjadi nilai satu, nilai di bawah threshold diubah menjadi nilai nol, dan jika nilai sama dengan threshold akan dibuang. Kemudian ada SHA-256. Itu algoritma hash yang menghasilkan message digest sepanjang 256 bit. Proses utamanya yaitu menambah bit padding, yang kedua penambahan
panjang pesan, yang ketiga inisialisasi nilai hash, dan yang keempat pemrosesan pesan dalam blok 512 bit. Kemudian yang kelima ada Advanced Encryption Standard, yaitu AES. AES adalah algoritma cipher untuk mengenkripsi dan dekripsi data, dirancang untuk keamanan tinggi. Proses enkripsi sendiri yaitu transformasi berulang dalam beberapa ronde dengan 4 langkah, yaitu subbytes atau substitusi, shift rows, permutasi, mixed column, pengacaan, add round key, penambahan kunci. Untuk ronde terakhir tanpa menggunakan mixed column. Sedangkan dekripsi menggunakan transformasi inverse setiap langkah enkripsi. Penelitian penelitian yang relevan dengan penelitian yang menjadi acuan pada penelitian kali ini adalah yang pertama, ada penelitian yang berjudul pembangkitan key menggunakan channel state information untuk pengiriman gambar secara aman, yang ditulis oleh Nabilun Najib Ghaffar Sariman dan Amang Sudarsono. Dengan hasil penelitian adalah metode regresi polinomial meningkatkan korelasi data RSSI antara klien dan server yang awalnya rendah menjadi sangat tinggi. Kemudian ada penelitian yang berjudul penerapan algoritma kriptografi SHA-256 dan AES-256 untuk pengamanan file pada PT Pelangi Sentral Kreasi oleh Arif Darmawan dan Haris Munandar. Yang ketiga ada implementasi kriptografi berbasis web dengan algoritma Advanced Encryption atau AES-256 dan kompresi Huffman untuk pengamanan file di SMK Satria oleh Nizamuddin Aulia Kafa dan Doni Virgian Sakayuda Sakti. Kedua hasil ini menghasilkan file yang dihasilkan setelah dilakukan enkripsi menjadi lebih aman dari adanya pencurian, dan juga proses enkripsi dipengaruhi oleh ukuran file yang akan dienkripsi. Kemudian metode dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur, yaitu proses pembelajaran atau pencarian sumber literatur oleh peneliti untuk eh, sebagai acuan dari penelitian ini. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Pada penelitian ini mengembangkan teknik pembangkitan kunci kriptografi menggunakan data aktivitas jaringan. Jadi pengumpulan data ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari data-data aktivitas jaringan yang dibutuhkan dari mikrotik. Kemudian data preprocessing dari data yang dikumpulkan akan dilakukan preprocessing, yaitu cleaning data atau membersihkan data, membuang data-data yang tidak diperlukan, kemudian penyesuaian data sesuai dengan template inputan. Kemudian yang kedua ada perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem pembangkitan kunci kriptografi dan proses dan dalam perancangan sistem ini dapat dua pihak yang saling terhubung melalui jaringan antar pemerintah, yaitu user 1 dan user 2. Akan dilakukan pada perancangan sistem ini akan dilakukan estimasi data aktivitas jaringan mikrotik, kemudian kuantisasi, kemudian akan dilakukan hashing. Setelah saya kemudian ada implementasi sistem. Di implementasi sistem, setelah hashing selesai akan mendapatkan key. Dari key ini akan dilakukan enkripsi. Eh, dari user 1 akan mengenkripsi sebuah file menggunakan key yang sudah didapat tadi, kemudian file terenkripsi dan dikirim ke user 2. User 2 kemudian akan mendekripsi file dengan menggunakan key yang telah didapat sebelumnya, sehingga file akan terbuka, sehingga dapat dibuka. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi di sini menggunakan 3 uji dasar keacakan, yaitu uji frekuensi bit, uji poker, dan juga uji entropi. Jika tingkat keamanan tinggi maka akan dilakukan deployment, yaitu pengembangan pengembangan dengan mengembangkan sistem menggunakan graphical user interface atau GUI berbasis website yang sederhana. GUI yang dibangun merupakan sebuah sistem untuk melakukan pengenalan file yang hanya dapat diakses melalui jaringan intra pemerintah Kabupaten Magetan. Kemudian jika tingkat keamanan kurang tinggi atau tidak tinggi atau rentan terhadap serangan, kemudian eh, penelitian akan selesai.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.